Ngomongin Jepang emang tidak pernah ada habisnya. Negara ini memang menyimpan beragam kemenarikan buat siapapun yang berkunjung ke sana. Dari mulai kotanya yang teratur, kebudayaan yang menarik, tempat wisata yang menyenangkan banget, sampai belanja barang-barang yang kualitasnya nggak main-main bagusnya. Nah, di awal tahun kemarin kebetulan saya dan istri berkesempatan untuk pergi ke sana dan eksplor beberapa daerah, terutama di kota Tokyo. Satu hal yang kami bisa simpulkan, Jepang ini negaranya bisa banget untuk kamu planning sendiri perjalanannya karena sistem informasi terkait hotel, transportasi, wahana, atau atraksi semuanya sudah bisa diakses dan diriset sebelum kamu sampai sana. Semuanya akurat dan mudah banget. Yang pertama mungkin kita akan ngomongin tiket pesawat. Tiket pesawat sendiri saya dan istri naik Garuda direct ke Jepang, langsung ke Tokyo dengan harga 7,8 atau 8 juta lah ya kurang lebih. Sudah PP sama pulang. Kalau lihat alternatifnya, kamu bisa naik kalau mau lebih murah, ada bisa naik Scoot atau Philippine Airlines. Cuma dari yang saya coba baca-baca, pengalaman transitnya mungkin akan cukup challenging buat teman-teman yang nggak biasa nunggu gitu ya. Jadi silakan dipertimbangkan sendiri biaya yang harus dikeluarkan atau bisa lebih dihemat ketika teman-teman milih yang ada transitnya. Selain harga tiket dan transitnya, teman-teman juga harus cek ketika dapat tiket yang murah, apakah sudah termasuk bagasi, berapa kilo bagasinya, karena kalau Garuda itu bagasinya udah 43 kilo per orang, sehingga kamu nggak perlu worry kalau nanti over capacity, kamu nggak perlu bayar tambahan lagi. Banyak juga dari maskapai yang tiketnya murah, tapi sebenarnya ketika sudah ditambah biaya tambahan bagasi, mungkin selisihnya jadi nggak terlalu jauh sama maskapai yang non-budget. Berikutnya ngomongin soal hotel. Kami nginep 8 hari atau 7 malam selama di Tokyo, dan kita nginep di 3 hotel yang berbeda. Hotel pertama adalah Hotel Sotetsu Freisa Inn di Ginza. Yang kedua adalah Hotel Sandroot, itu juga di Ginza, kita cuma pindah berapa blok aja. Dan yang ketiga itu yang pas kita keluar kota di Kawaguchiko. Nama hotelnya adalah Noborisaka Hotel. Hotel di Ginza itu hotel bisnis, jadi secara ukuran kamar lebih kecil, tapi compact, semuanya cukup dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Overall sih kita nggak nyesel nginep di Ginza karena memang dekat kemana-mana, di tengah kota juga. Sedangkan yang di Kawaguchiko itu memang tempat wisata, jadi waktu itu secara harga mungkin itu yang paling mahal, 1,6 atau 1,7, tapi kamarnya proper dan ngadep ke Gunung Fuji langsung view-nya, jadi keren banget sih. Untuk hotel sendiri kami habis kira-kira 1,2 per malam, sehingga totalnya 8 jutaan untuk 7 malam. Dan menurut kami sih cukup ya kalau kita berdua doang, kecuali mungkin kalau nanti mau bawa anak itu lebih baik pakai Airbnb aja. Mungkin kalau teman-teman pengen dapetin harga hotel lebih murah bisa pakai Airbnb. Kalau memang perginya ramean itu akan lebih murah dan menguntungkan. Berikutnya ngomongin makanan, dimana budget makanan ini makan 3 kali sehari plus jajan-jajan ya. Jadi di Jepang itu kalau sarapan biasanya kita ke convenience store karena memang nggak banyak yang buka. Paling kalau pagi-pagi jam 9 Yoshinoya udah buka. Tapi kebanyakan kita ngabisin waktu makan sarapan kita di convenience. Dengan budget kira-kira nggak sampai 100.000 per orang, biasanya 60.000 itu dapat bento set. Kemudian ngopi-ngopi juga udah cukup lah di situ. Terus siangnya biasanya makan budgetnya 150 ribuan per orang sampai 200 ribu, dan malamnya juga kurang lebih sama. Jadi sebenarnya 500 ribu per kepala itu cukup banget gitu ya, asal kamu nggak terlalu boros jajannya, tapi masih cukup nyaman lah dengan budget seperti itu. Nah, berikutnya adalah ngomongin transportasi. Di Jepang ini kita kebanyakan pakai KRL, pakai kereta, dan kita ngisi kayak Imani namanya Suica. Kita ngisi 1 juta per orang. Cuman seingat saya, karena Suica ini juga dipakai buat jajan kecampur-campur, jadi sebenarnya terakhir kita ngisi sekitar 500 ribuan lagi. Jadi seorang 1.500.000. Tapi kalau kamu mau coba hemat, kamu bisa explore yang namanya Tokyo Rail Pass. Itu bisa dipakai unlimited tergantung jumlah harinya. Tapi transportasi di sini bisa kamu lihat tarifnya dengan jelas di Google Maps, sehingga kamu bisa ngerencanain bener-bener. Saya juga waktu itu beli tiket bis ke Kawaguchiko itu 880 ribu ya. Jadi total untuk transportasi kurang lebih 3 jutaan atau 1.500.000 per orang.
Berikutnya adalah ngomongin tentang budget attraction atau wahana. Di Jepang ini banyak banget tempat buat main, tempat buat main-main di wahana. Salah satunya yang kita datangin adalah Harry Potter Studio. Biaya masuknya pada saat itu adalah kurang lebih 700.000 per orang. Tempatnya menyenangkan banget. Kira-kira kita ngabisin waktu 5 jaman di sana dan pengalaman yang cukup menarik. Selain itu kita juga pergi ke Team Lab. Team Lab ini hari ini jadi wisata wajib ya di Tokyo. Dia adalah museum sensori, jadi teman-teman akan mengalami pengalaman dengan air, dengan hawa dingin, dengan bunga-bunga yang cantik. Ini biayanya 350.000 per orang. Jadi attraction kita sebenarnya nggak gede-gede banget, cuman sekitar 1 juta. Karena memang kita dari awal pengen jalan-jalan di kotanya, pengen makan-makan enak, jadi emang nggak banyak tempat wisata yang kita datengin. Yang terakhir adalah biaya lain-lain. Yang pertama adalah visa. Visa itu 600.000 kalau kamu ngurus sendiri seorang, dan ngurusnya nggak terlalu sulit sebenarnya. Apalagi kalau kamu di Jakarta, tinggal datang ke kantor VFC aja. Setelah itu di biaya lain-lain ada SIM card. Teman-teman bisa beli SIM card yang harian. Kemarin kita beli yang buat 8 hari dengan kapasitas 2 GB. Itu udah cukup banget buat pakai internet, karena di sana kalau SIM card itu unlimited. Kalau misalnya pun kuota kamu habis, kamu akan jadi lebih slow aja, dan kamu masih bisa pakai wifi di daerah-daerah sana juga. SIM card ini harganya 300.000 per orang. Saya beli di Tokopedia. Nah, selain itu yang gak kalah penting adalah kamu harus beli insurance trip. Jadi kamu beli asuransi perjalanan, dan ini gak mahal tapi penting banget, karena di Jepang juga pasti ditanya kamu udah punya asuransi apa belum. Ini kemarin kita beli harganya 150 ribuan lah ya, nggak sampai 200.000 per orang, tapi udah cukup buat cover kita kalau ada apa-apa di sana. Jadi untuk recap, tadi yang pertama tiket pesawat, kira-kira 8 juta satu orang naik Garuda direct. Kemudian hotel itu 1,1 atau 600 ribuan lah ya seorang, untuk 7 hari itu 4.200.000. Budget makan 4 juta atau 500.000 per hari untuk 8 hari. Kemudian SIM card itu 300.000 seorang, trip insurance itu 180.000 seorang, transport kurang lebih 1,5 juta untuk di sana, attraction kami habis 1 juta, dan visa 600.000. Jadi di total kita habis sekitar 19 juta, terus hampir 20 juta. Dan ini tentunya di luar kebutuhan lain ya, kayak misalnya beli perlengkapan winter, kebetulan karena kemarin musim dingin, kemudian ada oleh-oleh juga, belanja-belanja pribadi, itu tentunya di luar budget gitu ya. Budget ini tentunya masih bisa lebih rendah lagi kalau misalnya kamu nggak keberatan untuk pilih maskapai yang transit. Itu bisa mungkin hemat 2 juta 3 jutaan lagi untuk tiketnya. Kemudian kalau kamu rame-rame sharing Airbnb, mungkin hotelnya bisa di bawah 1 juta. Nah kalau udah kayak gitu mungkin per orangnya bisa 15 jutaan aja ya pergi ke Jepang. Mungkin banget tuh. Tapi balik lagi, semua tergantung preferensi teman-teman lagi. Buat saya yang kemarin kami lakukan udah cukup nyaman, tidak terlalu fancy. Kita masih jalan kaki banyak, kita masih naik kereta, masih capek juga. Tapi udah cukup menyenangkan sekali pergi ke Jepang dengan budget seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Nanti kita coba bikin video lain tentang Jepang. Kalau kamu suka dengan videonya, kasih like dan subscribe ke channel kita ya. Thank you.